Dalam malam yang sunyi dan penuh misteri, lahirlah seorang anak di kota Garut, namun takdir membawanya ke kota kecil Majalaya, Kabupaten Bandung. Pekerjaannya sebagai seorang pedagang di pasar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fitri, begitu cantik dan memesona, seperti bunga desa yang memikat hati setiap orang yang melihatnya. Pertemuan mereka berdua bukanlah kebetulan biasa. Fitri sedang berkunjung ke rumah kakaknya di Garut, dan dari sinilah kisah cinta mereka dimulai. Dalam detik-detik pertemuan pertama itu, Somad terpikat oleh pesonanya yang memikat, dan akhirnya terjebak dalam belenggu asmara yang tak terduga. Fitri, yang kini telah menjadi istri, menjadi cahaya dalam kegelapan hidupnya. Kehidupan mereka berdua berjalan dalam kedamaian dan keharmonisan yang mendalam, karena Fitri bersedia menerima Somad apa adanya. Meskipun sebagai pedagang di pasar, terkadang ada kerugian atau dagangan yang tidak laku, Fitri tidak pernah mengeluh. Ia selalu menjadi penopang dan memberikan nasihat bijak kepada Somad untuk tetap bersabar menghadapi segala cobaan hidup. Sikap dan perilakunya yang luar biasa baik membuat Somad semakin jatuh cinta padanya, setiap hari lebih dalam lagi. Selama hampir 5 tahun berumah tangga dengan Fitri, tidak ada masalah yang serius, kecuali kebahagiaan yang terus mengalir. Fitri memberikan 2 anak yang lucu-lucu, menjadi anugerah tak ternilai baginya. Meski rumah yang mereka bangun tidak terlalu besar, namun hal itu tidak menghalangi kedamaian dan kehangatan yang mereka rasakan. Hidup mereka tentram, dan usaha Somad secara perlahan mulai mengalami kemajuan yang menggembirakan, menjadi bukti nyata bahwa cinta dan kerja keras mereka berdua telah membuahkan hasil yang manis. Ketika kehidupan Somad tampaknya mencapai puncak kebahagiaan, takdir menempatkannya dalam ujian yang amat menyakitkan. Fitri, sang istri yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan cinta baginya, tiba-tiba berubah pikiran dan direbut oleh seorang preman bernama Toteng. Somad mengenali Toteng dengan baik, karena preman itu sering meminta uang kepada para pedagang di pasar. Meskipun hanya sekadar untuk membeli sebungkus rokok atau sepiring nasi, banyak pedagang yang memberi karena takut pada Toteng. Tidak ada yang berani melawan Toteng, karena mereka tahu bahwa preman itu tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menegakkan kehendaknya. Sungguh ironis, perilaku kejam Toteng telah menyebabkan banyak orang merasa sakit hati. Selain memeras, preman tersebut juga seringkali melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita yang menjadi targetnya. Meskipun banyak orang yang merasa marah dan ingin melawan, mereka terpaksa hanya bisa memendam kemarahan tersebut. Bahkan, dalam diam, banyak warga yang berharap agar Toteng segera mengalami nasib buruk, entah itu dengan meninggal atau menjauh dari daerah tersebut, atau bahkan jatuh sakit. Namun, semua harapan itu tak pernah terwujud, karena Toteng terus menunjukkan kekuatannya dan tak pernah terdengar sakit sedikit pun. Rumah tangga Toteng dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang penuh dengan keguncangan dan penderitaan. Meskipun sudah lebih dari 7 kali ia menikah, namun setiap pernikahannya selalu berakhir dengan perceraian. Istrinya tidak dapat bertahan hidup bersama lelaki yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Selain sering menggunakan kekerasan, Toteng juga jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Istrinya terpaksa hidup dalam kemiskinan yang melarat, bahkan kadang-kadang harus memohon makanan kepada tetangga karena tidak mendapat perhatian atau dukungan dari Toteng. Kisah kelam dalam rumah tangga Toteng tidak hanya berhenti pada istri-istrinya, tetapi juga melibatkan anak-anak mereka. Anak-anak Toteng dibiarkan tanpa perhatian dan dukungan, sehingga mereka terpaksa menghadapi kesulitan sendiri setelah ibu mereka berpisah dengan Toteng. Semua istri Toteng harus mengalami penderitaan yang tak terhingga, bahkan ada yang akhirnya meninggal karena terus-menerus disiksa oleh Toteng. Sang preman tidak merasa kasihan dengan tindakannya yang kejam terhadap istri-istrinya. Baginya, jika sudah tidak suka dengan istri, ia akan pergi begitu saja tanpa merasa beban sedikit pun. Toteng memang merupakan contoh nyata dari lelaki yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki empati terhadap penderitaan yang dia timbulkan kepada orang-orang di sekitarnya. Toteng semakin mendalami ilmu kesaktiannya dengan semangat yang tak tertandingi, dan kehebatannya semakin menakutkan. Suatu ketika, di pasar yang ramai tak jauh dari terminal, kerumunan orang berkumpul dengan hiruk-pikuk yang tak terhindarkan. Somad merasa heran dengan keramaian tersebut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata dari kabar yang beredar, Toteng sedang memamerkan kehebatannya yang luar biasa dalam menggunakan ilmu yang baru dipelajarinya. Namun, Somad memilih untuk tidak melihatnya.
Di tengah keributan dan keramaian, dia memilih untuk menjauh dan tidak ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Meskipun berdesak-desakan, rasa penasaran yang menggebu-gebu mendorong Somad untuk melangkahkan kakinya menuju kerumunan orang yang berkumpul di pasar. Meskipun awalnya ragu, ketertarikan Somad akan apa yang sedang diperagakan oleh Toteng membuatnya semakin ingin tahu. Dengan hati yang berdebar-debar, Somad berusaha menembus kerumunan orang untuk melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keramaian tersebut. Dengan sikap sombong dan penuh kepercayaan diri, Toteng memanggil orang-orang untuk menyaksikan kehebatan ilmu kesaktian dirinya yang disebut Pancasona. Teriakannya bergema di antara keramaian pasar, menciptakan aura tegang dan penasaran di kalangan para penonton. Meskipun ada yang takut, ada juga yang tertarik untuk melihat secara langsung keajaiban yang akan ditampilkan oleh Toteng. Somad, meskipun merasa waspada, tetap bertahan di antara kerumunan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, semua orang menatap tanpa berkedip saat Toteng berdiri di depan seember air dengan senjata tajam samurai yang panjangnya 2 meter di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi semua merasa tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa aba-aba atau peringatan, tiba-tiba Toteng melakukan sesuatu yang tak terduga, ia memotong lehernya sendiri dengan samurai tersebut. Jeritan histeris menggema di antara kerumunan, dengan orang-orang yang kaget dan tidak percaya atas apa yang mereka saksikan. Beberapa bahkan menjauh dan muntah melihat kejadian mengerikan itu, sementara Somad sendiri terbelalak melihat keanehan yang baru pertama kali ia alami. Dengan kepala yang bergelinding jatuh ke tanah dan darah mengucur deras, tubuh Toteng tetap berdiri tegak dengan tangan kanannya masih memegang erat samurai. Namun, yang luar biasa adalah bahwa kepala yang terpisah dari tubuhnya itu kemudian diambil oleh tangan kirinya. Dengan tangan yang masih memegang samurai, Toteng mengambil air dari ember yang ada di depannya dan menuangkan air itu ke atas kepalanya yang terpisah. Dalam momen yang menakjubkan, kepala Toteng yang terpisah itu kemudian diletakkan kembali di lehernya yang putus, dan suatu keajaiban terjadi seketika, kepala Toteng bersatu kembali dengan tubuhnya dalam hitungan detik. Maka, di depan mata yang terkejut dan tak percaya, Toteng kembali utuh dan tidak terluka sedikit pun. Kejadian ini mengundang campur tangan dan reaksi yang bervariasi dari kerumunan yang terdiam, dengan beberapa orang yang takjub dan kagum, sementara yang lain masih terguncang dan tak percaya atas apa yang baru saja mereka saksikan. Somad, meskipun terkejut, tidak dapat menahan rasa penasaran dan ketakjubannya terhadap keajaiban yang baru saja terjadi. Teriakan kagum dan keheranan meluap dari warga yang menyaksikan aksi ajaib Toteng. Semua tercengang dan tak percaya atas apa yang baru saja mereka saksikan. Aneh! Bagaimana mungkin bisa begitu? Teriak seorang warga dengan penuh kebingungan. Namun, di antara kebingungan dan keraguan, juga terdapat decak kagum yang mengisi kerumunan. Mereka semua terkesima oleh kehebatan ilmu yang dimiliki oleh lelaki sakti tersebut. Somad pun ikut merasakan campuran antara keterkejutan dan kagum yang sama dengan yang dirasakan oleh warga sekitarnya. Tertawa terbahak-bahak, Toteng menunjukkan kebanggaannya dan kesombongannya kepada semua warga yang menyaksikan aksi hebatnya. Ia semakin terlihat sombong dan angkuh, merasa bahwa semua orang berada di bawah kendalinya yang sakti. Beberapa anak buahnya, yang setia mendampingi Toteng, dengan cepat menanggapinya dan dengan penuh kegembiraan, mereka memburu dan menangkap mangsanya, membuktikan bahwa Toteng adalah penguasa tak tertandingi di lingkungan mereka. Meskipun beberapa warga mungkin terpesona oleh kehebatannya, namun tidak sedikit pula yang merasa ketakutan dan terancam oleh sikap sombong dan keangkuhan Toteng yang semakin memuncak. Somad, di antara kerumunan yang bercampur perasaan, merasa bahwa kekuatan dan kesombongan Toteng menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Dan terungkap saat seorang pedagang berani melawan kekuasaannya. Ketika sang pedagang menolak memberikan uang sebesar Rp5.000 yang diminta oleh Toteng, preman kejam itu dengan cepat menunjukkan kemarahannya dengan menusukkan pisau ke perut sang pedagang tanpa ampun. Suasana di pasar berubah menjadi hiruk-pikuk dan teriakan histeris memenuhi udara saat darah mulai bercucuran dari luka yang ditimbulkan oleh serangan brutal Toteng. "Jangan sekali-kali mencoba melawan saya," ujar Toteng dengan lantang, sambil mengambil beberapa ribu rupiah dari dompet sang pedagang yang tergeletak kesakitan di tanah. Somad, yang menyaksikan kejadian mengerikan itu, segera bertindak cepat dengan membawa pedagang itu ke rumah sakit dalam usaha menyelamatkan nyawanya.
Kejadian ini menjadi bukti yang sangat nyata akan kekejaman dan kebrutalan Toteng, serta menggambarkan ketakutan dan teror yang ia tanamkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak seorang pun yang berani melaporkan kejahatan Toteng ke polisi, karena mereka tahu bahwa prosesnya akan menjadi panjang dan rumit. Toteng dikenal sebagai sosok yang pendendam, dan dia tidak akan ragu untuk membalas dendam kepada siapapun yang berani melawan atau melaporkannya. Dia memiliki kekuasaan yang kuat di lingkungan tersebut, dan banyak orang yang takut akan kemampuannya untuk membuat perhitungan dengan lawan-lawannya. Toteng juga memiliki reputasi yang menakutkan di kalangan polisi, karena dia sudah sering berurusan dengan mereka dan selalu lolos dari hukuman. Bahkan, beberapa anggota polisi pun takut akan Toteng, karena mereka tahu bahwa dia memiliki kemampuan dalam ilmu santet, dan tidak segan-segan menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam kepada siapapun yang mengganggunya. Keangkuhan dan kekejaman Toteng semakin menegaskan dominasinya di lingkungan tersebut, membuat masyarakat merasa tidak berdaya dan tak berani menentangnya. Kekuasaan dan kehebatan Toteng nyaris tidak ada tandingannya, sehingga dengan mudah ia berhasil menguasai beberapa wilayah. Semua pedagang, sopir, atau pemilik kendaraan di daerah tersebut wajib memberikan setoran kepadanya dalam jumlah tertentu sebagai bentuk perlindungan atau pajak atas penggunaan wilayah tersebut. Anak buah Toteng dimanfaatkan untuk mengelola keuangan dan menagih setoran dari penduduk setempat. Setiap hari, mereka menjalankan tugas tersebut dengan tegas dan tanpa ampun. Di terminal, tidak ada yang berani menolak permintaan Toteng. Perintahnya dianggap seperti perintah seorang raja yang tidak boleh ditentang, dan keberaniannya dalam menegakkan kehendaknya membuat banyak orang tunduk pada kekuasaannya. Ketika malapetaka tiba tanpa disangka, Toteng secara kebetulan bertemu dengan istri Somat di pasar, saat istri Somat sedang menunggui warung. Somat sendiri tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi. Yang pasti, dia mendengar istrinya tiba-tiba menjerit histeris. Tanpa ragu, Somat yang kebetulan berada di belakang warung segera melihat apa yang terjadi. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat istrinya ditarik-tarik oleh Toteng, dengan niat hendak membawanya pergi. Rasanya hatinya terpanggil untuk segera melindungi istrinya dari ancaman yang begitu besar itu. Dalam situasi yang tegang dan menakutkan itu, tidak ada yang berani menolong. Semua orang di sekitar menyadari bahwa jika Toteng telah membuat keputusan atau memiliki keinginan tertentu, termasuk terhadap seorang wanita, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan jika wanita itu telah memiliki suami. Kekuasaan dan ketakutan akan balasan dari Toteng telah membangun aura takut di sekitar dirinya, membuat orang-orang merasa tidak berdaya dan tidak berani menantangnya. Meskipun hati mereka mungkin penuh dengan kekhawatiran dan keinginan untuk membantu, namun rasa takut akan konsekuensi dari tindakan itu lebih besar, sehingga mereka memilih untuk tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Dalam situasi yang tegang itu, Somat dengan tegas menegur Toteng. "Hei! Lepaskan istriku," teriaknya dengan suara lantang, amarah membara di dalam dadanya. Toteng akhirnya melepaskan tangan istri Somat dan menatap Somat dengan tatapan penuh kemarahan. "Kamu siapa? Berani sekali melawan keinginanku?" tanya Toteng dengan bibirnya bergetar, penuh dengan nafsu kekerasan yang menyala-nyala. "Aku tidak akan rela istriku diambil olehmu," jawab Somat dengan mantap, hatinya terus membara dalam keberanian yang tak tergoyahkan. Istri Somat segera mendekatinya dan mengajaknya pulang ke rumah, karena dia juga menyadari akan kesaktian Toteng. Namun, sebelum mereka bisa pergi, Toteng menunjukkan kemarahan lebih lanjut dengan mengeluarkan pisau tajam dari balik jubahnya dan menusukkannya ke arah Somat dengan cepat. Dengan refleks yang cepat, Somat meloncat ke belakang untuk menghindari serangan itu, sementara istri Somat menjerit dalam ketakutan yang mendalam. Toteng melanjutkan serangannya dengan penuh kebencian dan kekerasan, tanpa memperdulikan akibatnya. Sementara itu, Somat terus mundur mencari posisi yang lebih aman. Terang saja, Somat sangatlah polos dan tidak menguasai ilmu bela diri, sehingga dia merasa gugup dan hanya berusaha untuk melarikan diri. Namun, situasinya semakin terdesak karena Toteng terus mengejarnya dengan ganas. Tidak ada seorang pun yang berusaha menolong, sehingga Somat merasa semakin terisolasi dan putus asa di tengah ancaman yang begitu besar. Kekuasaan dan ketakutan akan balasan dari Toteng telah menciptakan suasana yang mencekam dan menakutkan bagi siapapun yang berani mencoba melawan. Serangan Toteng terus datang tanpa henti, dan Somat berusaha keras untuk menangkisnya.
Beberapa kali, ia berhasil menangkis serangan itu, namun tidak tanpa harga. Darah mulai bercucuran di tangannya karena luka-luka yang dideritanya. Somat menyadari bahwa Toteng semakin bernafsu untuk menghabisinya, sementara ia sendiri semakin terjepit dan tersudut tanpa jalan keluar. Tanpa peringatan, pisau tajam Toteng menusuk perut Somat dengan ganas, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan melanda tubuhnya. Somat terjatuh dengan tubuh yang berlumuran darah segar, sementara Toteng pergi meninggalkannya dalam keadaan terluka dan terkapar di tanah. Kekejaman dan kebrutalan Toteng kembali terungkap dengan jelas, meninggalkan luka yang mendalam tidak hanya pada tubuh Somat, tetapi juga pada hati dan jiwa yang hancur dalam keputusasaan dan penderitaan. Beberapa orang dengan cepat bergerak untuk membantu Somat dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun tubuhnya terluka parah, Somat masih sadar ketika tiba di rumah sakit dan langsung diterima di bagian emergensi. Dokter dengan sigap menangani luka-lukanya, termasuk menarik keluar pisau yang menancap di perutnya. Somat merasakan rasa sakit yang luar biasa saat itu, dan akhirnya jatuh pingsan karena intensitas kepedihan yang tak tertahankan. Meskipun tubuhnya terbaring tak berdaya di atas meja operasi, Somat masih berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah cobaan yang begitu berat. Ketika Somat akhirnya sadar di rumah sakit, ia merasa terisolasi dan sendirian di salah satu ruangan perawatan. Tidak lama kemudian, mertua laki-lakinya datang dengan air mata berlinang, memberikan suasana yang penuh emosi. Namun, ketika Somat bertanya tentang keberadaan istri, jawabannya membuatnya tersentak kaget. Mungkin mertuanya memberitahu bahwa istri Somat telah dibawa oleh Toteng atau mengalami nasib yang tak terduga, meninggalkan Somat dalam keadaan terkejut dan penuh kekhawatiran akan nasib istri dan keluarganya. Dengan hati yang penuh kemarahan dan kesedihan, Somat merasa hancur ketika mertuanya memberitahu bahwa Toteng telah membawa istri Somat entah kemana. Rasa marahnya meluap-luap, dipicu oleh ketidaktahuan dan kebingungan akan nasib istri yang diculik oleh lelaki jahat itu. Nafsu untuk melindungi dan menyelamatkan istri tercinta membakar dalam diri Somat, menciptakan gelombang emosi yang tak terkendali di dalam dirinya. Namun, di tengah-tengah kegelisahan dan kekhawatiran, Somat harus menemukan cara untuk menghadapi situasi yang rumit ini dan mencari tahu nasib istri tercintanya. Dalam keputusasaan dan kelemahan yang dirasakannya, Somat merasa tidak mampu berbuat banyak. Kesadaran akan ketidakmampuannya menguasai ilmu bela diri membuatnya merasa lebih lemah. Akhirnya, dua anaknya yang masih kecil harus diasuh oleh ibu mertuanya yang sangat menyayangi mereka. Di dalam hatinya, Somat menyimpan dendam yang berkobar-kobar. Ia merasa harus membuat perhitungan dengan Toteng yang telah menghancurkan masa depannya. Rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam menjadi dorongan yang kuat bagi Somat untuk bertahan dan mencari keadilan atas apa yang telah terjadi pada dirinya dan keluarganya. Meskipun lemah dalam ilmu bela diri, namun semangatnya untuk memperjuangkan keadilan tidak padam, dan ia bersiap untuk menghadapi Toteng di masa yang akan datang. Ketika Somat dinyatakan sudah sembuh dan diizinkan pulang ke rumah, ia merasa terpukul karena tidak ada kabar tentang keberadaan istri. Istri yang dicintainya seolah-olah lenyap tanpa jejak, seakan-akan ditelan bumi oleh Toteng yang jahat. Kehilangan istri membuat hati Somat hancur dan dipenuhi kegelisahan yang tak terkendali. Tidak tahu apa yang telah terjadi padanya dan di mana ia berada, Somat merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti nasib istri dan dirinya sendiri. Mencari tahu keberadaan istri menjadi prioritas utama bagi Somat, sementara rasa dendam terhadap Toteng semakin membara dalam dirinya. Somat bersiap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali istri tercintanya dan membalas dendam atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Toteng. Somat merasa tidak tahu apa yang telah dialami oleh istri di tangan Toteng. Sejak kejadian itu, istri tidak pernah kembali ke rumah, dan nasibnya menjadi misteri bagi Somat. Perasaan sedih dan kasihan melanda hati Somat, terutama saat ia melihat kedua anaknya yang selalu bertanya tentang ibu mereka. Meskipun telah mencari-cari informasi dan menanyakan keberadaan Toteng, Somat tidak memperoleh petunjuk apapun. Kabar yang didengarnya menyebutkan bahwa istri telah dibawa ke daerah Banten, membuat hati Somat hancur. Dalam keputusasaan dan kemarahan yang mendalam, Somat bersumpah untuk membuat perhitungan dengan Toteng. Keyakinannya untuk mendapatkan keadilan dan membalas dendam menjadi semakin kuat, meskipun ia menyadari bahwa perjalanan menuju kebenaran dan keadilan akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Dendam tumbuh dengan kuat dalam jiwaku, pikir Somat.
Aku akan membuat perhitungan dengan lelaki kasar itu. Dengan tekad yang bulat, Somad yakin bahwa, sehebat apapun Toteng, pasti ada titik lemahnya yang bisa dimanfaatkan. Dia menyadari bahwa untuk mengalahkan Toteng, ia harus mempelajari dan menguasai ilmu yang dibutuhkan. Itulah sebabnya, Somad mulai merencanakan langkah-langkahnya untuk melakukan balas dendam. Baginya, membiarkan Toteng hidup akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi orang lain. Jika perlu, Somad siap melenyapkan Toteng dari dunia ini demi keadilan dan keamanan bagi dirinya dan orang lain. Dalam keputusasaan dan keteguhan hati, Somad bersiap untuk menghadapi perjalanan yang penuh dengan rintangan dan bahaya menuju pencapaian tujuannya. Dengan tekad yang bulat, Somad mulai mencari bantuan dari beberapa orang yang memahami dan menguasai ilmu untuk melawan Toteng. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Somad diberitahu tentang seorang kiai yang tinggal di Banten dan diyakini memiliki kemampuan untuk mengalahkan ilmu Toteng. Kabar ini membuat Somad tertarik, dan ia berkomitmen untuk mencari kiai tersebut. Dia siap belajar dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk melawan dan melenyapkan ancaman yang dihadapi oleh Toteng. Dengan harapan yang membara dan tekad yang kuat, Somad bersiap untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh tantangan menuju pertemuan dengan kiai yang mungkin akan membantunya mencapai tujuan balas dendamnya. Somad yakin bahwa suatu hari Toteng akan kembali ke daerah Majalaya, karena itulah tempat kelahirannya. Namun, kehadirannya biasanya tidak berlangsung lama, sebelum ia kembali muncul lagi. Kejadian seperti ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah sering terjadi. Toteng pernah menghilang selama beberapa tahun, namun kemudian muncul kembali dengan tiba-tiba. Ini membuat Somad semakin mantap bahwa kesempatan untuk menghadapinya akan datang lagi, dan ia harus bersiap menghadapi momen itu dengan persiapan yang matang. Dengan pengalaman dan pengetahuannya tentang kebiasaan Toteng, Somad siap untuk bertindak saat kesempatan itu tiba, demi mencapai tujuannya yang telah ia tetapkan dengan sungguh-sungguh. Somad merasa sedih memikirkan nasib istri dan kedua anaknya. Tidak bisa dipastikan apa yang terjadi pada istri, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Begitu juga dengan kedua anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang ibu mereka. Namun, di tengah cobaan yang sangat berat itu, Somad mencoba untuk bersabar dan menghadapinya dengan keyakinan yang teguh. Dia hanya bisa berdoa semoga istri berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika masih hidup, semoga ia dalam keadaan yang aman dan selamat. Meskipun hatinya penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran, Somad berusaha untuk tetap tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan bagi keluarganya di masa yang sulit ini. Dengan pertimbangan yang matang, Somad akhirnya memutuskan untuk menemui kiai di Banten yang diyakini memiliki kemampuan untuk menaklukkan ilmu Toteng. Meskipun mertuanya mungkin tidak sepenuhnya setuju, mereka tidak bisa melarang Somad ketika ia memiliki keinginan yang begitu kuat untuk mempelajari ilmu yang bertujuan untuk mengalahkan Toteng. Akhirnya, mereka memberikan izin kepada Somad untuk melakukan perjalanan tersebut. Somad pun menitipkan kedua anaknya dan menyuruh mereka menjual rumah jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biaya. Dengan hati yang berat dan tekad yang kuat, Somad bersiap untuk memulai perjalanan yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Ia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, sambil berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan petunjuk di setiap langkahnya. Semangatnya untuk mencari keadilan dan keselamatan bagi keluarganya tidak pernah padam, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan menghadang di perjalanannya menuju pertemuan dengan kiai yang mungkin akan membantunya mencapai tujuan balas dendamnya. Dengan tekad yang bulat, Somad memutuskan untuk mempelajari ilmu bela diri dengan tujuan untuk mencari Toteng dan membalas dendam, serta mencari tahu keberadaan istri tercintanya. Ia menyusun perbekalan secukupnya untuk perjalanan tersebut, mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi segala kemungkinan di depan sana. Setelah memberikan pamitan kepada mertuanya, Somad pun melangkahkan kakinya menuju ke tempat kiai yang namanya sudah ia ketahui di Banten. Dengan hati yang penuh dengan tekad dan harapan, Somad menghadapi perjalanan yang akan menjadi ujian bagi dirinya. Ia siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin akan dihadapinya di perjalanan menuju pertemuan dengan kiai tersebut. Dengan doa dan keyakinan yang kuat, Somad melangkah maju dengan tekad yang bulat untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan keadilan bagi dirinya dan keluarganya. Dengan sorot mata tajamnya, Kiai Fakih yang berbadan agak kecil dan kulitnya hitam itu menyapa Somad dengan penuh kebijaksanaan.
Aku sudah tahu kedatangan kamu ke sini. Aku pun tahu masalah yang kamu hadapi, ujarnya dengan bijaksana. Kemudian, Kiai Fakih menatap Somad dengan tajam, seolah ingin mengetahui keadaan hati dan pikirannya. Somad merasakan tekanan dari tatapan Kiai Fakih. Setelah sesaat berpikir, ia menjawab dengan tegas, "Ya, Kiai. Saya datang ke sini masih menyimpan dendam. Dendam atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang merugikan saya dan keluarga saya. Namun, saya juga datang dengan harapan untuk mencari keadilan dan mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Kiai dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan benar." Somad berusaha untuk berbicara dengan tulus dan jujur kepada Kiai Fakih, menyampaikan bahwa meskipun ia masih membawa dendam dalam hatinya, namun ia juga membawa harapan untuk menemukan jalan keluar yang adil dan bermartabat. Dengan keterkejutan yang terasa dalam dirinya, Somad menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan Kiai Fakih. "Ya," ucapnya dengan tegas, "aku menyimpan dendam kepada Toteng karena dia mengambil istriku." Dengan suara yang mantap, Somad menyatakan perasaannya kepada Kiai Fakih, tanpa menyembunyikan kekesalannya atas apa yang telah dilakukan oleh Toteng terhadap keluarganya. Kiai Fakih menyampaikan wejangan yang bijaksana kepada Somad, mengingatkan bahwa sikap dendam adalah penyakit yang berbahaya yang harus dihilangkan dari hati. "Kamu harus menyingkirkan dulu dalam hati sifat jelek itu," ujarnya dengan penuh kearifan. Kiai Fakih menjelaskan bahwa dengan menghilangkan sikap dendam, Somad akan menjadi lebih kuat dan mampu mengalahkan musuhnya. "Tidak ada arti apa-apa bagi Toteng. Dia akan hancur dengan kesombongannya sendiri," kata Kiai Fakih dengan yakin. Dia meyakinkan Somad bahwa kekuasaan dan kesombongan Toteng akan menjadi alasan kekalahan baginya. Kiai Fakih juga memastikan bahwa Somad mampu mengalahkan Toteng hanya dalam beberapa jurus, asalkan ia benar-benar ikhlas dalam menegakkan kebenaran. "Dia akan kalah oleh kamu, kalau kamu tinggal di sini selama 1 tahun dan kamu mengikuti latihan yang aku ajarkan," lanjut Kiai Fakih, menawarkan bimbingan dan latihan kepada Somad selama 1 tahun penuh. Dengan niat yang tulus dan kesungguhan dalam menegakkan kebenaran, Somad dipastikan dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya. Somad dengan penuh tekad menyatakan kesediaannya untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan dari Kiai Fakih. "Pak Kiai, aku akan mengikuti apa yang Kiai katakan. Aku mohon untuk bisa tinggal di sini. Aku akan mengikuti petunjuk Pak Kiai dengan sungguh-sungguh," ujarnya dengan mantap. Kiai Fakih menyetujui permintaan Somad dan memberikan petunjuk lebih lanjut. "Kamu tinggal di sini. Kamu harus bangun malam setiap hari pukul 24.00 WIB malam. Kamu harus melaksanakan puasa Daud selama tinggal di sini. Kamu harus salat tahajud, lalu ikuti gerakan yang akan aku ajarkan padamu." Kiai Fakih menegaskan dengan tegas persyaratan yang harus dipatuhi oleh Somad selama tinggal di tempatnya, termasuk disiplin dalam ibadah dan ketaatan dalam mengikuti petunjuk yang diberikan. Somad mengangguk sebagai tanda kesediaannya untuk mematuhi semua perintah dan petunjuk dari Kiai Fakih. Dengan penuh keputusan, Somad menganggukkan kepala sebagai tanda setuju untuk mengikuti petunjuk dari Kiai Fakih. Sejak saat itu, ia tinggal di pondok pesantren dengan ketekunan dan kesungguhan yang luar biasa, bertekad untuk menguasai ilmu yang dapat mengalahkan Toteng. Setiap hari, Somad mengurangi waktu tidurnya dan memperbanyak waktu untuk melaksanakan salat tahajud, dilanjutkan dengan zikir selama berjam-jam. Dengan disiplin yang tinggi, Somad menjalani latihan dan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, menyucikan hati dan pikirannya dalam upaya untuk mencapai kekuatan spiritual yang lebih besar. Ia menempatkan semua kepercayaannya pada petunjuk dari Kiai Fakih, yakin bahwa dengan kesungguhan dan kesabaran, ia akan mampu mengatasi setiap rintangan yang dihadapinya. Setiap pagi, Somad menjalani latihan yang intensif di bawah bimbingan Kiai Fakih. Ia dilatih dengan gerakan-gerakan silat dan jurus-jurus yang sebelumnya belum pernah dikenalinya. Kaki dan tangannya dilatih untuk meningkatkan kekuatan dan ketepatan dalam memukul dan menendang sasaran. Tidak hanya itu, ia juga dilatih untuk menguatkan tenaga dalam guna meningkatkan kecepatan dan kekuatan pukulannya. Selain itu, Somad juga diperkenalkan pada ilmu yang baru baginya, yaitu kemampuan membuat lawan jatuh tanpa perlu menyentuhnya secara langsung. Ilmu ini membutuhkan latihan fisik yang intens dan pengembangan tenaga dalam yang mendalam. Somad dengan tekun menjalani setiap latihan dan mengikuti setiap petunjuk Kiai Fakih dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa ilmu dan kekuatan yang diperolehnya akan menjadi senjata untuk menghadapi Toteng dan mencari keadilan untuk dirinya dan keluarganya.
Dalam setiap latihan, Somad memusatkan perhatiannya sepenuhnya dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mendalami ilmu bela diri. Meskipun sadar bahwa Toteng memiliki ilmu yang tinggi, Somad yakin bahwa dengan ketekunan dan tekad yang kuat, ia bisa mengalahkannya. Kiai Fakih selalu mengingatkannya, sehebat apapun kekuatan manusia, tetap lemah di hadapan Allah. Oleh karena itu, yang maha hebat, maha gagah, dan maha besar hanyalah Allah semata. Musuh akan kalah terhormat bila dikalahkan dengan kebaikan. Itu yang harus kamu ingat. Kiai Fakih menegaskan bahwa dalam menghadapi Toteng, Somad harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun tantangannya sulit dan berat, Somad harus yakin sepenuhnya bahwa dengan bantuan Allah, ia bisa mengalahkan Toteng. Kiai Fakih juga memberi peringatan bahwa ilmu yang dimiliki Toteng ditunggangi oleh kekuatan jahat yang telah lama bersemayam dalam jiwanya. Oleh karena itu, Somad harus tetap berpegang pada kebaikan dan keyakinannya kepada Allah dalam menghadapi segala ujian yang akan dihadapinya. Setelah setahun tinggal di pesantren Kiai Fakih, Somad mengalami perubahan yang sangat menggembirakan. Dengan tekad dan ketekunan yang tinggi, ia berhasil menguasai berbagai jurus untuk menaklukkan Toteng. Kiai Fakih memberikan petunjuk penting, kalau memang dia sulit untuk dibunuh dan tubuhnya menyatu kembali setelah berpisah, jalan satu-satunya, dia harus dijauhkan dari air. Jangan sekali-kali dekat dengan air, sebab air menjadi kekuatan orang yang mempelajari ilmu itu. Somad memahami betul petunjuk tersebut dan bersedia untuk mengikutinya dengan penuh keyakinan. Dia menyadari bahwa mempelajari kelemahan lawan adalah kunci untuk meraih kemenangan. Dengan ilmu yang telah dia kuasai dan arahan dari Kiai Fakih, Somad siap untuk menghadapi Toteng dan menjalankan misinya dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Dengan amanat Kiai Fakih tertanam kuat dalam hatinya, Somad mencatat setiap nasihat dan petunjuk yang diberikan, karena dia akan menghadapi lawan yang luar biasa. Meskipun sadar akan kehebatan lawannya, Somad yakin bahwa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mengalahkannya. Dengan mengucapkan bismillah sebagai tanda memulai perjuangan untuk membela kebenaran dan keadilan, Somad bersiap-siap meninggalkan pesantren. Sebelum berangkat, Kiai Fakih mendoakan Somad dengan penuh khusyuk, berharap agar dia selalu berada dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke daerah asal istriku, Somad langsung menemui mertuanya. Mereka bahagia menyambut kedatangannya, dan anak-anaknya begitu gembira melihatnya. Namun, hati Somad tetap terpanggil oleh kekhawatiran akan nasib istri yang masih belum diketahui. Dengan tekad yang bulat, Somad bertekad untuk mencari istriku dan melawan Toteng yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Dengan hati yang penuh harapan dan determinasi, Somad memulai langkahnya menuju perjuangan yang akan menentukan nasib keluarganya. Dengan tekad bulat dan doa yang tak henti-hentinya, Somad memanfaatkan informasi yang diperolehnya untuk bertemu dengan Toteng di terminal pada hari Minggu. Dengan hati yang penuh keyakinan, Somad mengikuti langkah Toteng dan akhirnya berhasil menghentikannya. Toteng menatap Somad dengan tatapan tajam saat dia ditanyai tentang istri Somad. Namun, Somad tidak gentar dan tetap teguh dalam pendiriannya. "Masa kamu lupa? Ingat, aku dengan kamu ada perhitungan. Aku mau menanyakan kemana istriku kamu bawa," tanya Somad dengan tegas. Toteng hanya tersenyum sinis dan menjawab dengan nada sombong, "Oh, rupanya kamu ya, berani sekali. Aku tidak pernah ngurus istri orang lain." Somad merasa semakin kesal mendengar jawaban Toteng yang mencemoohkan. Dengan penuh kemarahan, dia menyatakan keputusannya, "Dasar lelaki kurang ajar. Sekarang saatnya aku harus melakukan perhitungan dengan kamu." Dengan langkah yang mantap, Somad bersiap untuk menghadapi Toteng dalam pertarungan yang akan menentukan nasib keluarganya. Dengan wajah yang memerah karena kemarahan, Toteng tampak tersinggung dengan ucapannya. Namun, Somad tetap tenang dan mantap dalam pendiriannya. Dia sengaja memancing reaksi emosional dari Toteng untuk mempersiapkan dirinya lebih baik dalam menghadapi pertarungan yang akan datang. "Tidak, aku kira kalau di sini ada orang yang berani melawanku," ujar Toteng dengan nada sombong. Somad dengan mantap menjawab, "Sudah saatnya aku akan membalas sakit hati yang selama ini aku pendam. Aku hanya membela kebenaran dan menanyakan istriku yang kamu ambil setahun yang lalu, di mana dia sekarang?" Toteng dengan sinis menjawab, "Yang aku ambil bukan hanya istri kamu. Banyak wanita yang kuambil, jadi aku tidak tahu. Sekarang maunya kamu apa?" Somad tidak lagi bisa menahan emosinya. Dengan tegas dan tanpa ragu, dia menyatakan keputusannya,
Aku akan membunuh kamu sekarang juga karena sangat meresahkan warga dan sudah sepantasnya kamu mati di tanganku. Dengan itu, Somad bersiap untuk menghadapi Toteng dalam pertarungan yang akan menentukan nasib mereka berdua. Dengan nada angkuh, Toteng menanggapi tantangan Somad dengan menyatakan riwayat kekerasan dan kebiasaannya dalam membunuh. Namun, Somad tidak gentar dan tetap teguh dalam pendiriannya untuk membela kebenaran. Aku sudah siap menghadapi kamu. Kamu sudah harus bertobat karena dosamu sudah terlalu banyak. Kalau kamu tidak segera bertobat, saatnya aku akan melawan kamu, tegas Somad dengan mantap. Toteng hanya tertawa mengejek, kalau begitu bagus, aku sudah lama tidak berkelahi. Jangan di sini tempatnya, tetapi di lapang Tegal, agar semua warga menyaksikan. Somad hanya mengangguk tegas, baik, besok aku sudah menunggu di lapangan Tegal. Sekarang bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi kematian. Dengan itu, Toteng meninggalkan Somad sambil tersenyum sinis, tetapi Somad hanya membalasnya dengan senyuman penuh kepercayaan diri. Setelah memberi laporan di kantor polisi, reaksi petugas polisi tercampur antara keterkejutan dan kebingungan. Namun, setelah Somad menjelaskan bahwa pertarungan itu adalah urusan pribadi dan tidak melibatkan pihak lain serta tidak akan menimbulkan masalah hukum, mereka mulai memahami situasinya. Petugas polisi memberikan peringatan serius, kami tidak menganjurkan tindakan kekerasan atau pertarungan fisik. Namun, kami akan mencatat laporan ini dan siap untuk bertindak jika diperlukan. Mohon berhati-hati dan pertimbangkan baik-baik sebelum melakukan hal ini. Somad memberi hormat kepada petugas polisi, saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, laporan telah diajukan dan segala sesuatunya menjadi resmi. Somad kembali fokus pada persiapan mental dan fisiknya untuk pertarungan esok hari. Somad mengangguk mengerti, saya akan mengakhiri ini dengan kekeluargaan dan menerima hasilnya, Komandan. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya. Dengan semangat yang membara, Somad meninggalkan kantor polisi dan kembali memusatkan perhatiannya pada persiapan untuk pertarungan besok. Kemenangan dan keadilan menjadi harapannya, sementara keberanian dan keteguhan hati akan menjadi senjatanya. Dalam keheningan malam, Somad mendirikan salat tahajud dengan penuh hikmat. Hatinya penuh dengan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya kekuatan, ketenangan, dan perlindungan dalam menghadapi ujian besok. Setiap sujud dan ruku diisi dengan pengharapan yang tulus dan keyakinan yang kuat akan kebesarannya. Somad berdoa agar diberi keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketegangan merayap di udara, dan antusiasme warga membuat suasana semakin tegang di lapangan Tegal. Somad tiba di tempat pertempuran dengan hati yang penuh dengan keteguhan dan tekad. Dia tahu bahwa ini bukan hanya perkelahian untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memulihkan keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Dengan keyakinan yang kokoh dan doa yang terus-menerus, Somad siap menghadapi ujian berat yang menantinya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, perkelahian antara Somad dan Toteng pun dimulai di tengah sorak-sorai penonton. Kedua pihak saling menatap dengan tajam, siap untuk bertarung sampai akhir. Meskipun ada kekhawatiran dan tegangan di udara, Somad tetap tenang dan fokus pada tujuannya untuk membela kebenaran dan memulihkan keadilan. Semua mata tertuju pada mereka, menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan yang akan berlangsung. Dengan langkah mantap, Somad memasuki lapangan, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton yang penasaran dengan hasil pertarungan ini. Wajahnya tegang, tetapi penuh dengan tekad yang bulat. Dia siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya dan membela kehormatan keluarganya. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur sedikit pun dalam perjuangannya untuk menegakkan kebenaran. Dengan tatapan tajam dan langkah yang mantap, Toteng memasuki lapangan. Sorot matanya penuh dengan kepercayaan diri dan keangkuhan yang khas. Dia yakin akan kekuatannya dan tampak siap untuk menghadapi Somad dalam pertarungan yang akan berlangsung. Warga pun semakin ramai dan tegang menyaksikan kedua petarung ini bersiap untuk bertarung. Dengan pernyataan yang keras dan tegas, Toteng menegaskan bahwa pertarungan ini akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Dia menunjukkan tekadnya untuk bertarung hingga akhir dan menegaskan kepada warga agar tidak ikut campur atau membantu siapapun selama pertarungan berlangsung. Suasana semakin tegang dan hening, menanti detik-detik awal pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya.
Dalam keadaan tegang dan penuh konsentrasi, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah adalah langkah yang bijaksana. Dengan berzikir dan memperkuat hubungan spiritual, kamu mengingatkan diri sendiri bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doamu didengar dan diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini dengan bijaksana. Saat kami berdiri di tengah lapangan, gelap malam memberikan latar belakang yang dramatis bagi pertarungan yang akan terjadi. Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai warga menciptakan atmosfer yang semakin tegang. Aku berdiri dengan tenang, matanya fokus pada lawan di hadapannya, si Toteng, yang juga siap bertarung. Tidak ada kata-kata, hanya napas berat yang terdengar di antara kami. Tanpa aba-aba, Toteng tiba-tiba melancarkan serangan dengan tangan kosong, membawa energi ganas yang menghantamku. Aku bertahan dengan tangkas, menangkis serangan demi serangan yang datang. Pukulan-pukulannya memiliki kekuatan yang mematikan, mengingatkan bahwa dia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tapi aku tidak gentar. Dengan gerakan yang gesit, aku membalas serangannya, melayangkan pukulan ke arah wajahnya, tetapi dia menghindar dengan kecepatan yang mengagumkan. Perkelahian kami terus berlangsung dengan intensitas yang meningkat, saling membalas pukulan dan tendangan dengan kecepatan dan kekuatan yang sama-sama mengesankan. Meski aku berhasil membalas serangan Toteng dengan pukulan dan tendangan yang cukup efektif, namun dia terus menunjukkan ketangguhan dan keuletannya. Beberapa kali aku terdesak oleh pukulan-pukulan keras Toteng, bahkan sampai terjatuh dan menjadi bulan-bulanan. Namun, dengan semangat yang tak kenal menyerah, aku segera bangkit dan melanjutkan pertarungan. Saat akhirnya Toteng terjatuh, aku melihat peluang untuk menyerang lebih keras lagi. Aku menendang mukanya dengan keras, berharap itu akan membuatnya menyerah atau setidaknya melukainya dengan serius. Namun, apa yang terjadi membuatku terkejut. Toteng justru tertawa terbahak-bahak saat aku menendangnya, seolah-olah pukulan dan tendanganku tidak memberikan rasa sakit yang sama sekali baginya. Mimik wajahnya yang tertawa mencerminkan ketidaktertarikan dan ketidaksensitifannya terhadap rasa sakit, membuatku merasa semakin yakin bahwa dia benar-benar musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam keadaan terdesak, aku mengandalkan kekuatan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan Toteng. Ketika dia menyerang dengan pukulan keras yang diiringi dengan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa, aku memutuskan untuk mengandalkan keterampilan dan kekuatan batin yang sudah aku pelajari dari Kiai Fakih. Duk! Pukulannya berhasil kutangkis dengan tangan kiriku, namun kekuatannya begitu besar sehingga aku terpental ke belakang. Begitu juga Toteng, yang terhuyung mundur beberapa langkah setelah serangannya ditangkis. Wajahnya merah padam, mencerminkan kemarahannya yang bergelora. Meski terdesak, aku tidak kehilangan semangat. Dengan keyakinan dan kekuatan yang berasal dari iman, aku bersiap untuk melanjutkan pertarungan dengan penuh tekad untuk menumbangkan musuh yang sombong dan kejam ini. Meskipun terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, warga yang menyaksikan perkelahian kami tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sorakan dan tepuk tangan terus bergema di sekeliling lapangan, menciptakan suasana yang semakin panas dan mencekam. Beberapa di antara mereka bahkan memanfaatkan momen ini untuk bertaruh, dengan menempatkan taruhan pada salah satu dari kami. Seorang koordinator bertugas mengumpulkan taruhan dari para penonton yang ingin ikut bertaruh. Dalam ketegangan pertarungan, suasana lapangan semakin memanas dengan ketertarikan dan antusiasme warga yang terus meningkat. Mereka sangat menikmati pertunjukan gratis ini, tanpa menyadari bahwa di baliknya terjadi pertarungan yang sesungguhnya antara kebaikan dan kejahatan. Dengan penuh keberanian, aku berhasil melepaskan diri dari cekikan maut Toteng dan mengambil alih kendali pertarungan. Dengan gerakan yang tajam dan cepat, aku menyabetkan pedang ke arah leher Toteng, memutuskan ikatan antara nyawanya dan dunia ini. Suasana lapangan menjadi sunyi seketika, terputus oleh suara pedang yang memotong leher Toteng dan kepala yang terlempar menjauh. Darah merah yang mengalir dari lehernya menandakan akhir dari kekuasaan kejahatan Toteng. Warga yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, tercengang oleh keberanian dan kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang yang selama ini dianggap tidak memiliki kekuatan. Aku, yang berdiri di tengah lapangan dengan pedang di tangan, merasakan campuran antara kemenangan dan kelegaan. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mengamankan tubuh Toteng dan mengatur agar situasi tidak berujung pada kerusuhan. Meskipun sedih karena harus menghadapi kematian, warga merasa lega bahwa ancaman Toteng telah berakhir dan keadilan telah ditegakkan.
Ketika Toteng dengan cepat memperbaiki keadaan tubuhnya yang terpotong, keheranan dan keterkejutan melanda seluruh penonton. Suara tepuk tangan dan teriakan memenuhi udara, sebagian besar dari mereka terkesan dengan kekuatan dan kehebatan yang dimiliki oleh Toteng. Namun, di antara sorak-sorai itu, ada juga yang menggelengkan kepala dalam ketidakpercayaan dan keheranan atas keanehan yang mereka saksikan. Aku sendiri merasa kagum dan terkejut melihat aksi tersebut. Namun, keberanianku tidak surut. Dalam hati, aku bersyukur atas pertolongan Allah yang telah memberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan pertarungan ini. Meskipun kekuatan Toteng mengerikan, aku tetap yakin bahwa kebenaran akan selalu menang. Saat melihat Toteng tidak terluka bahkan dapat memperbaiki dirinya dengan cepat, aku merasa tertegun. Namun, keputusanku untuk melawan tidak surut. Dengan tekad yang bulat, aku kembali menyerang dengan pedang. Meskipun keanehan itu membuatku merasa khawatir, aku tetap yakin bahwa kebenaran harus didamaikan. Dengan penuh keberanian, aku menghunus pedang ke arah perut Toteng. Meskipun kaget dengan seranganku, Toteng tetap tenang. Aku melihat perutnya terluka dan darah segar mengalir, bahkan ususnya pun keluar. Namun, keanehan kembali terjadi saat Toteng dengan mudah memperbaiki luka dan mengembalikan ususnya ke dalam perutnya. Aku merasa ngeri dan terkejut, namun aku tetap fokus pada pertarungan. Meskipun kagum dengan kehebatan ilmu Toteng, aku tetap teguh pada tekadku untuk memperjuangkan kebenaran. Aku menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya sekadar urusan fisik, tetapi juga ujian keberanian dan keikhlasan hati. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan, aku siap menghadapi segala keanehan dan tantangan yang akan datang. Dengan mantap, aku kembali mengambil posisi siap bertarung. Meskipun penasaran dengan kehebatan ilmu Toteng, aku tidak akan mundur dalam mencari keadilan bagi istriku dan kedua anakku. Aku yakin, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mampu menghadapi segala rintangan dan mengalahkan kejahatan yang mengancam keluargaku. Keajaiban yang kamu alami adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun serangan tersebut mengenaimu, kamu dilindungi olehnya sehingga tidak mengalami luka yang fatal. Ini menjadi bukti bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang berjuang untuk kebenaran. Dengan keyakinan yang semakin kokoh, aku bersiap untuk melanjutkan pertarungan ini dengan semangat yang tak kenal lelah. Sambil mengucap syukur atas perlindungan Allah, aku siap untuk menghadapi segala bentuk serangan yang akan dilancarkan oleh Toteng. Dengan keterkejutan yang tampak di wajah Toteng, aku memperoleh sedikit keuntungan. Namun, aku tidak boleh lengah. Segera aku kembali fokus dan siap menghadapi serangan berikutnya dari Toteng. Dengan kekuatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku siap menghadapi apapun yang akan dilancarkan olehnya. Wajah Toteng yang tertawa sinis membuatku semakin yakin bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa yang tidak biasa. Meskipun aku menyerangnya dengan keras, dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Ini menjadi tantangan besar bagiku. Namun, aku tidak akan menyerah begitu saja. Sambil tetap tenang, aku siap untuk melanjutkan pertarungan ini. Meskipun Toteng memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu menyembuhkan luka dengan cepat, aku tetap yakin bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya. Aku akan menggunakan semua ilmu yang telah kuterima dari Kiai Fakih dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Dengan tekad yang bulat, aku siap melanjutkan pertarungan ini sampai salah satu dari kami menyerah. Benar, strategi untuk menjauhkannya dari air adalah langkah yang bijaksana. Mencari tempat yang jauh dari sumber air atau lingkungan yang kering adalah pilihan yang baik. Dengan demikian, kekuatan penyembuhan Toteng dapat dibatasi. Berpikir kreatif dan mencari lingkungan yang sesuai akan menjadi kunci dalam menghadapi pertarungan ini. Tindakanmu itu menunjukkan tekadmu yang kuat untuk mengakhiri perkelahian itu. Langkahmu untuk menjauh dari air adalah langkah bijaksana. Semoga keberanianmu membawa hasil yang diinginkan. Kejadian tersebut pasti menimbulkan keheranan dan ketakutan di antara para penonton. Tetaplah tenang dan terus berusaha menjauh dari Toteng. Upayakan untuk menemukan tempat yang aman dan jauh dari air untuk menghindarinya. Melihat aksi Somad, orang-orang di sekitarnya merasa tercengang dan terheran-heran. Mereka menyaksikan dengan kebingungan dan kekaguman saat Somad dengan tenang dan mantap mengambil keputusan ekstrim untuk menghadapi Toteng. Meskipun tindakannya terlihat drastis, beberapa dari mereka mulai memahami bahwa langkah itu mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi kekuatan yang luar biasa dari Toteng.
Mereka yang menyaksikan peristiwa itu berharap agar Somad tetap waspada dan hati-hati dalam menangani situasi tersebut. Meskipun bagian tubuh Toteng telah dipisahkan, mereka menyadari bahwa kekuatan Toteng mungkin masih belum sepenuhnya dimusnahkan. Dengan demikian, mereka berdoa agar Somad tetap terjaga dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan selamat. Somad membawa kepala Toteng ke sebuah perbukitan yang terpencil, jauh dari sumber air. Dengan hati penuh tekad, ia memutuskan untuk mengakhiri kekuatan Toteng dengan tindakan drastis. Dengan senjata tajam yang ia bawa, Somad menghancurkan kepala Toteng menjadi beberapa bagian kecil, memastikan bahwa tidak ada bagian yang utuh. Dengan hati yang keras dan tangan yang mantap, Somad memotong telinga dan hidung Toteng serta mengeluarkan matanya. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh tekad untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari kekuatan jahat yang pernah dimiliki Toteng. Dengan setiap potongan yang diambil, Somad mengucapkan doa dalam hatinya, berharap bahwa tindakannya akan membawa kedamaian bagi daerah tersebut dan keluarga yang telah menjadi korban Toteng. Saat tubuh Toteng muncul di depannya, Somad tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cepat dan tegas, ia menyabetkan senjata tajam ke tangan kanan Toteng, memutusnya dari tubuhnya. Darah segera mengucur deras dari luka tersebut. Tanpa memberi kesempatan pada lawannya untuk bereaksi, Somad mengarahkan senjata tajamnya ke arah kaki Toteng, memastikan bahwa ia tidak akan dapat bergerak. Warga yang berkerumun di sekitar mereka hanya bisa menyaksikan adegan mencekam itu dengan gemetar. Mereka terpesona oleh keberanian Somad dan kelihayan dalam menghadapi musuh yang kuat seperti Toteng. Dengan keputusan tegasnya, Somad berusaha mengakhiri segala ancaman yang masih tersisa dari Toteng. Dengan tindakan cepat, Somad memisahkan kaki Toteng dari tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Warga yang menyaksikan adegan itu langsung bersorak riuh dan bertepuk tangan, menyambut keberhasilan Somad. Namun, Somad sadar bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Dia tidak memberi Toteng kesempatan untuk mengambil kembali anggota tubuhnya yang terlepas. Dengan cermat, ia memisahkan anggota tubuh Toteng yang terlepas dan melemparkannya ke tempat yang jauh, menjauhkannya dari kemungkinan untuk direkatkan kembali. Tindakan ini mendapatkan pujian dari warga yang semakin terkesan dengan keberanian dan kebijaksanaan Somad dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam upaya untuk memastikan bahwa Toteng tidak akan dapat menyambungkan kembali anggota tubuhnya, Somad dengan tegas menyabetkan senjatanya ke perut Toteng. Akibatnya, perut Toteng terburai dan ususnya keluar, menyebabkan Toteng terjatuh kembali ke tanah dalam keadaan yang semakin parah. Warga yang menyaksikan peristiwa itu bersorak gembira, namun ada juga yang masih penasaran dengan kehebatan ilmu yang dimiliki Toteng. Mereka berharap bahwa Toteng akan mampu bangkit kembali, meskipun seluruh anggota tubuhnya telah terpisah. Namun, Somad tetap waspada dan siap untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin timbul. Sementara anggota tubuh Toteng masih bergerak-gerak di tanah, Somad tetap tenang dan waspada. Dalam hati, dia terus berdoa dan mengucapkan asma Allah sebanyak-banyaknya, memohon agar Toteng tidak bangkit lagi karena kejahatannya yang sudah terlalu banyak. Beberapa saat berlalu, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Toteng akan bangkit kembali. Gerakan-gerakan tubuhnya semakin reda, dan keadaannya terlihat semakin lemah. Warga yang menonton mulai merasa lega, namun tetap waspada terhadap kemungkinan apapun yang bisa terjadi. Somad tetap berdiri di tempatnya, siap menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Suasana menjadi semakin tegang dengan desakan warga yang ingin segera mengakhiri nasib Toteng. Beberapa orang menyarankan untuk membakar atau mengubur tubuhnya dengan cepat agar tidak ada kemungkinan Toteng bisa bangkit lagi. Namun, Somad tetap berdiri teguh, memperhatikan situasi dengan hati-hati. Diamkan dia, kata Somad dengan tegas, mencoba menenangkan kerumunan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Biarkan dia bersama kehancurannya sendiri. Allah yang Maha Kuasa akan menentukan nasibnya. Namun, desakan warga terus berlanjut, menunjukkan betapa besar kekhawatiran mereka akan bahaya yang mungkin diakibatkan oleh Toteng. Somad mencoba mengatasi situasi yang semakin memanas dengan berusaha menenangkan warga, namun keputusan untuk membakar tubuh Toteng sudah diambil oleh sebagian orang. Meskipun demikian, Somad tetap berdiri teguh di tempatnya, membiarkan proses itu berlangsung tanpa ikut campur. Sesungguhnya, bukan kita yang berhak menghakimi, katanya dengan suara tenang, meskipun keras. Biarkanlah Allah yang menentukan takdirnya.
Namun, sorak-sorai warga dan kobaran api semakin memenuhi udara, menyiratkan kepuasan dan histeria mereka atas kehancuran yang mereka yakini akan mengakhiri ancaman Toteng. Somad membiarkan proses pembakaran berlangsung, tetapi dalam hatinya dia merasa sedih dan bersedih atas nasib yang menimpa Toteng, meskipun dia adalah musuhnya. Dia mengucapkan doa dalam hatinya, memohon agar Toteng mendapat pengampunan dan ketenangan di alam setelah kematian, serta agar keadaan segera kembali tenang di daerah mereka. Setelah membersihkan diri dan melaksanakan salat, Somad merasa lega dan penuh syukur atas kemenangannya serta keselamatan yang diberikan Allah. Dia berdoa agar peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi semua orang, bahwa kebenaran akan selalu menang atas kejahatan, dan bahwa kekuatan sejati datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Somad pun merasa siap untuk kembali ke rumah dan melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan tekad untuk menjaga kebenaran serta keadilan. Somad merasa lega karena Toteng akhirnya benar-benar telah mati dan tidak bisa bangkit lagi. Meskipun dipuji oleh warga, Somad tetap merendahkan diri dan mengingatkan bahwa segala keberhasilannya adalah atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini adalah pengingat bagi dirinya sendiri dan orang lain bahwa kekuatan sejati datang dari Allah, dan bahwa kemenangan atas kejahatan hanya dapat dicapai dengan takwa dan kepatuhan kepadanya. Somad bersyukur atas bimbingan dan perlindungan Allah dalam perjalanan hidupnya. Somad menyampaikan kepada warga bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, dan kehebatan manusia pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Dia menekankan bahwa kekuatan sejati hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta alam. Somad mengajak semua untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, sebagai ungkapan penghormatan dan ketaatan kepadanya. Dengan itu, ia pamit kepada warga untuk pulang ke rumah, menutup babak baru dalam perjalanannya. Somad melangkah pulang dengan hati yang penuh harap, ingin segera bertemu dengan anak-anak dan mertuanya. Dia berdoa agar istri yang dicintainya akan segera kembali kepada mereka, sehingga bisa bersama-sama membangun rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Somad yakin bahwa istri yang setia dan patuh akan datang kepadanya setelah mengetahui bahwa Toteng telah mati di tangannya, dan dia pun siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Dengan langkah mantap, Somad memasuki rumahnya. Di dalam, keluarganya menunggu dengan cemas. Anak-anaknya berlarian menghampirinya dengan wajah penuh kebahagiaan. Mertuanya tersenyum lega melihatnya pulang dengan selamat. "Tunggu sebentar, anak-anak. Aku punya kabar baik untuk kalian," ucap Somad dengan senyum bahagia. Mereka berkumpul di ruang keluarga, dan Somad menceritakan segala peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka tercengang mendengar kisahnya, namun juga bersyukur karena Somad berhasil mengalahkan Toteng dan membawa keamanan bagi keluarga mereka. Saat itu, pintu rumah terbuka lebar. Seorang wanita memasuki rumah dengan langkah ragu-ragu. Itulah istri Somad yang telah lama menghilang. Matanya bertemu dengan Somad, dan segera wajahnya terpancar kebahagiaan. "Dia sudah mati, Bu. Aku berhasil mengalahkannya," ucap Somad dengan suara penuh kelegaan. Wanita itu berlari ke pelukan Somad, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Keluarga itu kembali lengkap, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Disitulah, mereka menyadari kekuatan iman dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan kehidupan, selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.